لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga jamaah semua dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan dalam keadaan aman, selamat, lancar, dan barokah, dan tetap dalam hidayah Quran hadis jamaah ila yaumil qiyamah. Dalam perjumpaan kali ini, izinkan saya untuk sharing ilmu tentang keistimewaan ibadah, terutama haji dan umroh. Mengapa haji dan umroh selalu menarik untuk dibahas? Ya, karena sebagai rukun Islam kelima yang pelaksanaannya membutuhkan modal yang besar, waktu yang relatif lama untuk pelaksanaannya, dan juga masa tunggu yang benar-benar lama kalau kita daftar haji reguler. Seperti yang telah kita ketahui bersama, yang namanya kewajiban itu kalau dikerjakan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Mari kita ulang kembali, kita deres kembali dari dalil yang mewajibkan ibadah haji ataupun umroh yang ada di dalam Quran dan hadis. Dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 97 dijelaskan, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Dan bagi Allah wajib atas manusia haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu jalannya. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Maksudnya di sini barang siapa yang kufur, maksudnya sudah mampu haji tapi tidak mau haji, berarti sama saja dia kufur dengan Allah. Padahal Allah itu Maha Kaya dari seluruh alam. Maksudnya Allah itu tidak butuh dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi ketidakmauan dia haji itu tidak mengurangi kemuliaannya Allah, kekayaannya Allah. Padahal di sini yang butuh dengan pertolongan Allah, butuh surga Allah kan kita ya, bukan Allah. Dalam riwayat hadis At-Tirmidzi dijelaskan an Aliyin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man malaka zadan wa raqilatan tubaliguhu ila baitillah walam yahujja fal alaihi ayyamuta yahudiyan au nasraniyan. Dari Ali, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki bekal dan kendaraan yang cukup untuk dijadikan bekal ke Baitullah, namun dia tidak pergi haji, aku tidak peduli jika dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Nabi Muhammad yang terkenal sangat sayang terhadap kaumnya saja ketika ada orang yang sudah berkecukupan namun tidak ada niat, tidak ada keinginan, tidak ada usaha ingin haji, maka Nabi Muhammad tidak peduli dia mau mati keadaan Yahudi atau Nasrani. Berarti memang ini ancaman yang serius untuk orang-orang yang mampu tapi tidak ada keinginan, tidak ada niat dan usaha untuk haji. Selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan haji dan umroh. Tujuan utama dari materi ini adalah sebagai pengingat untuk saya sekaligus menjaga motivasi saya khususnya dan mudah-mudahan juga bisa menjadi motivasi bagi para jamaah calon-calon tamu kehormatan Allah agar tetap terjaga semangatnya, jangan bosan dan jangan lelah untuk selalu berdoa pada Allah. Yang belum nabung, mari kita menabung. Yang sudah mampu namun belum daftar, ayo kita mendaftar. Tidak apa-apa kita tidak daftar haji Froda atau haji ekspatriat yang memang cukup mahal. Haji reguler juga sudah mampu, sudah bisa untuk menggugurkan kewajiban haji kita. Dan semua keutamaan yang akan kita bahas nanti semua dilihat dari sudut pandang ilmu Quran dan hadis yang dikutip
dari riwayat hadis-hadis besar seperti Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud, dan lain-lain sebagainya. Keutamaan pertama, orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh menjadi tamu kehormatan Allah atau duyufur rahman. Dalam riwayat hadis Ibnu Majah dijelaskan, Ani bin Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qolal ghazi fi sabilillahi wal hajju wal mu'tamiru wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Artinya dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang yang berperang di dalam sabilillah, orang yang haji dan orang yang umroh adalah tamu Allah. Allah telah memanggil mereka, lalu mereka memenuhi panggilannya. Dan mereka minta pada Allah, lalu Allah memberi pada mereka. Seperti kita ketahui bersama bahwa menjadi tamu kehormatan atau VIP itu tentu pelayanannya berbeda atau lebih istimewa dibandingkan dengan tamu-tamu biasa. Entah dari segi pelayanan, dari segi penyambutan, jamuan makan, dan fasilitas-fasilitas lain. Begitu pula dengan orang yang haji dan umroh. Mereka oleh Allah diistimewakan dengan cara mendapat jaminan doanya mustajab. Doanya akan dikabulkan oleh Allah. Minta apa saja pasti diberi oleh Allah. Dan masih banyak lagi keistimewaan menjadi tamunya Allah yang nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Keuntungan kedua, orang yang haji dan umroh mendapat ampunan dari Allah. Dalam riwayat hadis At-Tirmidzi dijelaskan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man haja falam yarfus walam yafsuq ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berhaji dan tidak berbuat rafas, maksudnya tidak berhubungan badan atau berbicara porno, dan tidak berbuat kefasikan, maksudnya melanggar aturan agama, termasuk melanggar aturan haji, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi orang-orang yang haji, ketika dia haji, dia dapat keistimewaan bahwa dosa-dosa yang pernah dia kerjakan itu akan diampuni oleh Allah, sehingga dia bersih dari dosa. Dalam riwayat Sahih Bukhari juga dijelaskan qala sami itu Abu Hurairah radhiyallahu an qala sami itu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummu. Abu Hazim berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan haji karena Allah, lalu dia tidak berbuat rafas, maksudnya tidak berhubungan badan atau berbicara porno, dan tidak berbuat kefasikan, maksudnya tidak melanggar aturan agama, termasuk melanggar aturan haji, maka dia kembali seperti hari saat dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya dia benar-benar bersih dari dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Digambarkan ya seperti kertas putih yang belum ada coretannya, belum ada tulisannya, berarti sangat bersih. Dalam riwayat hadis At-Tirmidzi dijelaskan an Abdillah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wa dunuba kama yanfil kiru khabasal hadidi wad dhahabi wal fiddati wa laysa lil hajjatil mabrurati sawabun ilal jannah. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi SAW bersabda, ikutkanlah antara haji dan umroh karena keduanya menghilangkan fakir dan dosa-dosa seperti perapian pandai besi, menghilangkan kotoran besi, emas, dan perak, dan tidak ada pahala haji mabrur kecuali surga. Dalam hadis ini dapat kita simpulkan bahwa orang yang haji tidak hanya bersih dari dosa, tapi oleh Allah juga akan dihilangkan kefakirannya. Orang yang haji dan umroh yang karena Allah, dia akan dicukupi kehidupannya setelah haji ataupun umroh. Allah akan menghilangkan fakirnya. Dengan syarat ya hajinya atau umrohnya mabrur dan karena Allah.
Selain itu, untuk yang haji gitu kan, dia akan punya keutamaan yaitu Allah tidak akan ridho memberikan pahala kepada orang yang haji mabrur kecuali dengan surga. Dan dalam hadis riwayat Sahih Bukhari juga dijelaskan an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalal umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun umroh ke umroh berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya. Jadi mungkin ada orang yang di situ dia umroh pertama di tahun anggaplah 2010, kemudian 10 tahun kemudian, ya berarti 2020 baru bisa umroh, maka dosa di antara keduanya 10 tahun, jarak 10 tahun itu oleh Allah diampuni. Dari hadis-hadis yang sudah disebutkan dari awal tadi, bahwa orang-orang yang haji dan umroh itu banyak sekali pengampunan dari Allah, bahkan dijanjikan bersih dari dosa. Berarti seharusnya orang-orang yang hajinya karena Allah, yang hajinya mabrur tanpa tercampur pelanggaran, dia pulang sudah tidak punya dosa sama sekali. Hanya membawa pahala yang banyak. Sehingga seharusnya dia tinggal menambah pahala, tinggal menaikkan derajat, sehingga harapannya surganya bisa mendapat yang setinggi-tingginya. Keutamaan nomor 3 yaitu orang yang haji doanya makbul. Pahala biaya yang telah dikeluarkan untuk haji dilipat gandakan dan di dunianya biaya yang telah dikeluarkan untuk haji diganti oleh Allah sehingga hilang fakirnya. Dalam riwayat Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma afir lil haji wa liman ista'fara lahul hajj. Artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, ampunilah orang yang haji dan orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang yang haji tersebut." Berarti orang yang haji itu dapat keistimewaan bahwa doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Karena ketika dia dipanggil, diundang oleh Allah, dia mendatangi, sehingga bentuk syukurnya Allah dengan cara mengabulkan setiap doanya orang yang haji. Selain itu, orang-orang yang didoakan, orang-orang yang titip doa pun doanya oleh Allah akan dikabulkan. Itulah kenapa banyak sekali orang yang senang ya titip doa kepada orang yang haji ataupun orang yang umroh. Karena dia juga mendapatkan keistimewaan yang sama seperti orang yang haji, yaitu doanya juga makbul. Dalam riwayat Ahmad dijelaskan an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nafaqatu fil hajja kan nafaqati fi sabilillahi azza wa jalla bisa mi'ati dhifin. Artinya dari Abi berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biaya dalam haji seperti biaya dalam sabilillah, yaitu dilipat gandakan 700 kali lipat. Di sini yang dimaksud biaya haji itu ya tidak hanya uang yang dikeluarkan untuk membayar biaya perjalanan haji atau akomodasi, tapi juga termasuk apa yang kita keluarkan di sana. Mungkin di sana kita ngopi-ngopi cantik, kita wisata kuliner, kita jalan-jalan di luar ibadah haji itu sendiri, itu juga oleh Allah akan dilipat gandakan dan tidak tanggung-tanggung ya, 700 kali lipatan. Nomor 4, orang yang haji mendapat lipatan tanah haram. A. Sholat di Masjidil Haram lebih baik dari 100.000 kali sholat. Dalam riwayat Ibnu Majah, an Jabir anna Rasulullah SAW qala sholatun fi masjidi afdolu min alfi sholatin fi masiwah ilal masjidil haram wa sholatun fil masjidil harami afdolu min mi'ati alfi sholatin fi masiwah. Dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat di masjidku lebih utama 1000 kali daripada sholat di masjid selainnya, kecuali Masjidil Haram.
dan sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali dari sholat di tempat lainnya. Jika digambarkan seperti inilah perbandingan nilai pahala sholat. Dalam satu rakaat di Masjidil Haram kita mendapatkan 100.000 pahala, di Masjid Nabawi 1.000 pahala, dan selain keduanya itu 1 pahala. B. Mendapat lipatan 100.000 tanah haram. Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu man hajja mim Makkata masyan hatta yarji'a ila Makkata kataballahu lahu bi kulli khotowatin sab'ami'ati hasanatin kulli hasanatin mislu hasanatil harami kilawa ma hasanatul harami qala bi kulli hasanatin mi'atu alfi hasanatin. Aku Ibnu Abbas mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang haji berjalan kaki, kalau sekarang mungkin lebih dikenal dengan istilah masyan, dari Mekah ke Mekah lagi, Allah menulis untuknya setiap langkah 700 kebaikan, dan setiap kebaikan semisal kebaikan tanah haram. Ditanyakan, apakah kebaikan tanah haram itu? Nabi bersabda, setiap satu kebaikan dikali 100.000 kebaikan. Seperti inilah kira-kira gambaran rincian pahala setiap langkah bagi orang-orang yang haji masyan. Jadi setiap satu langkah mendapatkan 700 kebaikan, yang mana setiap satu kebaikan itu senilai 100.000 kebaikan. Berarti satu langkah sama dengan 70 juta kebaikan. C. Orang yang haji atau umroh lalu meninggal, maka aman di hari kiamat dan ditulis haji atau umroh sampai hari kiamat. Dalam riwayat At-Tabrani dijelaskan, qala Rasulullah SAW, man mata fi ahadil haramaini bu'isa aminan yaumal kiamah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang wafat di 2 tanah haram, maka dibangkitkan dalam keadaan aman di hari kiamat. Orang yang haji atau umroh itu kalau meninggal dalam proses haji atau umroh, berarti mereka pasti meninggalnya di salah satu 2 tanah haram. Dan jaminannya aman di hari kiamat. Ketika di hari kiamatnya sudah aman, otomatis untuk menuju tahap-tahap selanjutnya itu akan lebih mudah dibandingkan orang-orang yang tidak punya jaminan keamanan di hari kiamat. Dalam riwayat Tabrani dijelaskan Nabi Hurairah qala Rasulullah SAW, man kharaja hajan famata kataballahu lahu ajral haji ila yaumil qiyamah. Wa man kharaja mu'tamiran famata kataballahu lahu ajral mu'tamiri ila yaumil qiyamah. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk beribadah haji lalu wafat, maka dia ditulis oleh Allah pahala orang yang haji sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang keluar untuk beribadah umroh lalu wafat, maka dia ditulis oleh Allah pahala orang yang umroh sampai hari kiamat. Hal inilah yang menyebabkan ketika ada orang yang meninggal dalam keadaan ihram, mereka saat dimakamkan tidak boleh diberi wewangian. Mereka dimakamkan dengan 2 pakaian ihramnya, karena nanti di hari kiamat mereka akan dibangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah. Dan pahala ini sama ya kedudukannya dengan 3 amalan yang tidak akan putus ketika seseorang sudah meninggal. Karena kan kalau orang sudah meninggal, pahalanya itu putus ya, kecuali 3 hal. Yaitu kalau dalam riwayat dijelaskan amal jariyah, terus doanya anak yang soleh-solehat, dan ilmu yang bermanfaat. Itu memang pahalanya tidak putus. Dan termasuk juga ini, pahalanya orang yang haji dan umroh. Ketika mereka meninggal, maka pahalanya akan terus bisa mereka petik sampai nanti hari kiamat. Selanjutnya yang D, tawaf 7 putaran sama dengan memerdekakan budak.
mendapat 60 rahmat dan 50 kali tawaf atau 50 set tawaf, maka akan bersih dari dosa. Selanjutnya yang D, dan dalam riwayat hadis At-Tirmidzi dijelaskan sami'tu Rasulullah SAW yaqulu inna masahuma kafaratun lil khotoya wa sami'tuhu yaqulu man tofa bihadal baiti usbu'an fa ahsahu kana kaitki rokobatin wa sami'tuhu yaqulu la yadu'u qodaman wa la yarfa'u ukhra ila hattallahu anhu khotiatan wa katabalahu biha hasanan. Saya Abdurrahman mendengar Rasulullah SAW bersabda, menyentuh keduanya, maksudnya rukun Yaman dan Hajar Aswad, dapat menghapuskan dosa-dosa. Dan saya juga mendengar beliau bersabda, barang siapa yang tawaf 7 kali, lalu dia menghitungnya, jadi hitungannya pas, tidak kurang atau lebih, maka seperti memerdekakan budak. Serta aku juga mendengar beliau bersabda, tidaklah seorang meletakkan satu kaki dan mengangkat yang lainnya, kecuali Allah akan menghapus kesalahannya dan menulisnya satu kebaikan. Jadi dari amalan tawaf saja, itu pahalanya juga sudah luar biasa. Dan tentunya setiap amalan-amalan yang ada di sana, itu ditulis dan dilipatkan dengan lipatannya tanah haram. Selanjutnya juga masih membahas tentang pahalanya orang yang tawaf. Dalam riwayat At-Tabrani dijelaskan, Ani Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yunzilu fi kulli yaumin wa lailatin isrina wa mi'ata rahmatin. Yunzilu ala hadal baiti situna lit-taifina wa arba'una lil musallina wa isruna linnadhirin. Dari Ibni Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur setiap hari dan malam menurunkan 120 rahmat untuk rumah ini. Maksudnya adalah Baitullah. Yang 60 rahmat untuk orang yang tawaf, 40 rahmat untuk orang yang sholat, dan 20 rahmat untuk orang yang melihat. Maksudnya memandang Ka'bah. Kalau pembagian rahmat Allah di Baitullah yang Allah turunkan dalam sehari semalam, itu kan jumlahnya 120 rahmat. Ketika kita jadikan diagram, maka hasilnya seperti ini. Allah memberikan rahmat 60 untuk orang yang tawaf. Itu sama dengan mendapatkan 50% atau setengah dari seluruh rahmat. Orang yang sholat, dia mendapatkan 40 rahmat atau 33%. Sedangkan orang yang memandang, dia mendapatkan 20 rahmat atau 17%. Sehingga urutannya kalau ingin mendapatkan rahmat Allah yang paling banyak, ya kita tawaf dulu. Ketika tawafnya sudah capek, mungkin ya kita bisa sholat, karena sholat mendapatkan 33%. Sedangkan kalau sholat juga sudah capek, kita bisa memandang Baitullah. Itu juga mendapatkan rahmat meskipun 17%. Selanjutnya sholat 2 rakaat setelah tawaf seperti memerdekakan budak keturunan Nabi Ismail. Diriwayatkan dari hadis At-Tabrani dan juga Bazar. Wa amma rok'ataka ba'da tawafi kaitki rokobatim min bani Ismaila alaihi salam. Nabi bersabda, ketika dia sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf, maka pahalanya seperti memerdekakan seorang budak dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi ketika kita sudah selesai sholat, kalau sunnahnya itu kan 2 rakaat itu, rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas, kemudian dilanjutkan doa gitu kan. Nah, pahalanya orang yang sholat 2 rakaat ini itu seperti memerdekakan budak keturunan Nabi Ismail. Budak ini adalah budak yang paling mahal. Otomatis dari pahala berarti pahalanya paling tinggi di antara pahala-pahala memerdekakan budak.
Yang F, sa'i Safa Marwah seperti memerdekakan 70 budak. Jadi amalan sa'i itu dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Dan itu sama ya, sebanyak 7 putaran. Yang hadisnya masih sama, diambil dari riwayat hadis Tobroni dan Al-Bazar. Wa amma tawafuka bisofa wal marwati kaitki sab'ina rokobah. Nabi bersabda, ketika dia sa'i di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah, maka pahalanya seperti memerdekakan 70 orang budak. Jadi memerdekakan budak di zaman dulu itu butuh dana yang besar, apalagi sampai memerdekakan 70 orang. Tapi sekarang itu bisa dicapai pahalanya dengan kita sa'i Sofa sampai Marwah hingga selesai. Yang F, wukuf di Arafah dibanggakan dan diampuni Allah. Maksudnya akan dijelaskan di hadis yang akan dibahas setelah ini, bagaimana rincian dan detailnya. Yang F, wukuf di Arafah dibanggakan dan diampuni Allah. Maksudnya masih diriwayatkan dari hadis yang sama, yaitu riwayat hadis At-Tabrani dan Al-Bazar, ama wukufuka asyata arafata fa innallaha yahbitu ila sama'i dunya fayubahi bikumul malaikata yaqulu ibadi ja'uni su'sam min kulla fajin amikin yarjuna jannati falau kanat dunubukum ka'adati romli au ka qataril matori au kazabatil bahri la ghafartuha afidu ibadi ma'fur lakum waliman syafa'tum lah. Nabi bersabda, ketika wukuf di Arafah pada sore hari tanggal 9 Dzulhijjah, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia membanggakan orang yang wukuf di Arafah kepada para malaikat di langit dan berfirman, mereka adalah hamba-hambaku yang datang dari jauh dalam keadaan kusut masai karena mengharapkan surgaku. Seandainya mereka mempunyai dosa sebanyak hitungan pasir atau sebanyak tetesan hujan atau sebanyak buih di lautan, niscaya aku ampuni dosa mereka. Jadi saat hari Arafah itu adalah hari yang sangat mustajab ya untuk berdoa, dan Allah juga memberikan bonus yaitu akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan ketika mereka berangkat ke Musdalifah, Allah berfirman, berangkatlah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampuni. Begitu pula dosa-dosa orang yang dimohonkan ampun oleh kalian. G. Melempar jumroh diampuni dosa besarnya. Masih dikutip dari riwayat hadis yang sama, yaitu riwayat At-Tabrani dan Al-Bazar. Wa amma romyu kal jimaro falaka bikuli hasotir romaitaha takfiru kabiroti minal mubikoti. Ketika dia melempar jumroh, maka setiap kerikil yang dilemparkannya dihapuslah dosa-dosa besar yang merusak amalan. Bagi orang yang haji di tanggal 10, dia harus melempar jumroh akobah. Yang mana melempar jumroh akobah itu menggunakan 7 kerikil, yang berarti 7 dosa besarnya diampuni oleh Allah. Kemudian ditambah bagi yang nafar awal, dia berada di Mina selama 2 hari, yaitu tanggal 11 dan 12. Dalam artian setiap harinya dia harus melempar jumroh ula, wusto, dan akobah, yang setiap jumrohnya dilempar menggunakan 7 kerikil. Dan berarti dalam 1 hari dia melempar dengan 21 kerikil, berarti sama dengan diampuni dosa besarnya 21 dosa besar. Kalau 2 hari ya tinggal dikali, berarti 21 dikali 2 berarti 42 ya. Dan bagi yang nafar akhir
itu sampai tanggal 13. Berarti ya 21 dikali 3. Sembelihannya jadi simpanan di sisi Allah. Masih dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar, wa amma nahruka famadhuru laka inda rabbik. Dan adapun sembelihanmu, baik dam ataupun kurban, maka menjadi simpanan di sisi Allah. Dalam riwayat Abu Dawud maupun Bukhari dijelaskan bahwa orang yang berkurban di tanggal 10 itu tidak ada yang bisa menandingi pahala mereka. Selain atau yang bisa menyamai hanyalah orang yang berjihad, yang membawa dirinya, maksudnya dia ikut berjihad dan membawa seluruh harta yang dia miliki, kemudian dalam jihad itu dia meninggal dan hartanya habis. Kemudian juga ada hadis yang menjelaskan bahwa setiap satu bulunya kurban itu diberi pahala satu kebaikan. Jadi ya tinggal dilipatkan dengan lipatannya tanah haram. Setiap rambut yang dicukur mendapat satu kebaikan. Masih dikutip dari riwayat yang sama, yaitu riwayat hadis At-Tabrani dan Al-Bazzar. Wa amma khilakuka ra'saka falaka bikuli sa'rotin khalaqataha hasanatun wa yumha anka biha khoti'atun. Ketika dia mencukur rambut, maka setiap helai rambut yang dicukurnya, dia mendapatkan satu kebaikan dan dihapus satu kesalahan. Bahkan di dalam riwayat hadis Sahih Bukhari juga dijelaskan, Nabi mendoakan ampunan untuk orang-orang yang cukur gundul banyak 3 kali, dan sedangkan orang yang mengunting hanya didoakan 1 kali. Tawaf ifadah dalam keadaan telah diampuni. Tawaf ifadah merupakan salah satu rukun dalam haji. Dalam artian tidak bisa diganti dengan dam. Sehingga kalau tidak mengerjakan maka hajinya batal. Sesuai sunnah, tawaf ifadah dikerjakan di tanggal 10. Namun jika tidak bisa karena terjadi sesuatu, maka boleh ditunda sampai sebelum pulang ke negaranya masing-masing. Dalam riwayat Al-Tabrani dan Al-Bazzar juga dijelaskan, wa amma tawafuka bil baiti ba'da dzalika fa innaka tatufu wala dambalaka ya'ti malakun hatta yadu'a yadaihi baina katifaika fayaqulu malu fimma tastaqbilu faqad ghufira laka ma madha. Nabi bersabda, ketika dia tawaf ifadah, maka dia tawaf dalam keadaan bersih dari segala dosa, sehingga seorang malaikat datang kepadanya, meletakkan kedua tangannya di antara dua tulang belikatnya, dan berkata, beramallah untuk masa-masa yang akan datang, karena dosa-dosa yang telah lalu sudah diampuni semua. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tawaf ifadah adalah salah satu rukun haji, yang artinya ketika tidak dikerjakan maka hajinya bisa batal. Jadi tidak bisa diganti dam ataupun diwakilkan. Sholat di Masjid Quba sama dengan umroh. Dalam riwayat hadis Sunan Nasai dijelaskan, qala Abi qala Rasulullah SAW, man kharaja hatta ya'tiya hadal masjida Quba'a fa sholla fihi kana lahu adala umratin. Bapakku, bapak dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar hingga masjid ini, yakni Masjid Quba, lalu sholat di dalamnya, maka pahalanya sebanding dengan umroh. Orang yang haji maupun orang yang umroh dalam rangkaian ibadahnya biasanya pasti melaksanakan ibadah juga di kota Madinah. Tak jauh dari Masjid Nabawi, yaitu kira-kira 5 km, ada Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW pada tahun 1 Hijriah. Ziarah ke masjid ini biasanya sudah masuk dalam daftar city tour yang diagendakan oleh travel perjalanan haji maupun umroh.
Yang L, puasa dan sholat sunnah di bulan Ramadan di Mekah sama dengan 100.000 Ramadan di luar Mekah. Memerdekakan budak setiap hari dan malam, tiap hari sedekah kuda, tiap pagi dan malam ditulis kebaikan. Jadi kalau kita bisa menjumpai Ramadan di sana, maka sama saja pahalanya seperti menjumpai 100.000 bulan Ramadan di luar Mekah. Dalam riwayat hadis Ibnu Majah dijelaskan, An Ibni Abbas, qala Rasulullah SAW, man adraka Ramadana bima kata, fasoma wa qoma minhu ma tayassara lahu, katabaulahu lahu mi'ata alfi sahri Ramadana fima siwaha. Wa katabaulahu lahu bikulli yaumin itqa raqabatin wa kulli lailatin itqa raqabatin wa kulli yaumin humlana farosin fisabilillah wa fi kulli yaumin hasanatan wa fi kulli lailatin hasanatan. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan di Mekah, kemudian dia berpuasa dan beribadah atau sholat sunnah yang mudah baginya, maka Allah menulis baginya 100.000 bulan Ramadan selain bulan Ramadan di Mekah. Dan Allah menulis di setiap harinya pahala memerdekakan budak, dan di setiap malamnya juga memerdekakan budak, dan setiap harinya sedekah kuda di jalan Allah, dan di setiap hari dan malam ditulis kebaikan. Tidak mengherankan jika banyak jamaah yang memilih untuk umroh di bulan Ramadan, meski harganya relatif lebih mahal daripada paket umroh biasa. Dan ibadah di sana itu juga akan terasa lebih berat karena di siang harinya harus berpuasa dan malam harinya sholat taraweh. M. Umroh Ramadan seperti haji bersama Nabi. Dalam riwayat hadis Muslim dijelaskan qala Rasulullah SAW, fa umrotun fi Ramadana taqdi hajatan au hajata ma'i. Artinya Rasulullah SAW bersabda, umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti mengerjakan haji atau mengerjakan haji bersamaku Nabi. Berarti pahalanya sangat besar ya. Dengan pahala sebesar ini, tidak mengherankan kalau umroh Ramadan itu termasuk salah satu umroh favoritnya jamaah umroh. Butuh stamina yang kuat agar bisa maksimal beribadah di sana. Karena jika umrohnya di siang hari, tentu harus kuat menahan haus dan lapar saat menyelesaikan ibadahnya. Apalagi kalau jamaah memilih umroh Lailatul Qadar, yang berarti paginya puasa, malamnya iktikaf sepanjang malam. Tentunya benar-benar dibutuhkan kesehatan dan kondisi fisik yang prima. Namun itu sangat-sangat sepadan dengan balasannya kalau sampai kita bisa menjumpai malam Lailatul Qadar, yang berarti pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah tadi keutamaan-keutamaan orang yang bisa haji maupun orang yang umroh. Dan terakhir di sini, marilah kita berdoa pada Allah, karena sebesar apapun usaha kita, tanpa doa itu kita akan dianggap sombong ya. Ada pepatah yang mengatakan seperti itu, bahwa usaha tanpa doa itu sombong dan doa tanpa usaha itu omong kosong. Maka ya, mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita sehingga kita segera bisa berangkat haji maupun umroh. Silahkan diaminkan atau ya silahkan nanti berdoa sendiri dengan doa ini. Allahumma balik nama kata wal madinata wal arafata warzuqna al-hajar mabrur wardu'ana wa'fir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, datangkanlah kami ke Mekah, ke Madinah dan Arafah, dan berikanlah kami rizki haji mabrur, dan ridhoilah kami, dan ampunilah kami, sayangilah kami, engkaulah kekasih kami, maka tolonglah kami atas golongan orang-orang yang kafir.
Demikianlah sedikit sharing ilmu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi seluruh warga jamaah. Dan apabila ada kesalahan dari saya, baik ucapan yang kurang baik atau penyampaian yang kurang jelas, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saja, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.